kita, tapi nanti insya Allah dia anak cucunya pasti merasakan ini yang persis saya rasakan. Insya Allah pasti terjawab. Insya Allah pasti terjawab. Bukan teroris, bukan perampok, bukan pembunuh, santai aja. Ya? Kalian punya peluru tinggal tembak aja. Kalian punya peluru tinggal tembak aja. Kalian punya peluru tinggal tembak aja. Saya sebentar Pak. Dia bukan teroris. Dia bukan teroris, sabar ya. Oh, mobil Neng hasil dari Jirupaya Neng. Itu gimana tadi yang bilang katanya mobilnya dibeli semua? Ya nggak apa-apa, biarin aja dia bilang sesuatu ya itu hak dia. Ih nggak ada urusannya, udah nggak ada urusan lagi sama dia, jadi udah aneh nggak ada urusan. Nama Vicky Prasetyo seolah tak bisa lepas dari sensasi. Bagaimana tidak, sepekan terakhir nama mantan tunangan Zaskia Gotik ini menjadi buah bibir paling populer dan paling sering diberitakan. Baru saja mau menghirup udara bebas dari jeruji besi Lapas Bola Kapal Bekasi, secara tiba-tiba Vicky sudah dijemput polisi dan dijebloskan ke sel tahanan Mapolresta Bekasi karena diduga terlibat dalam kasus pemalsuan surat tanah di kawasan Puncak, Jawa Barat. Dan atas penangkapan tersebut, kemarin melalui kuasa hukumnya, Vicky mengajukan permohonan pra-peradilan untuk menggugat Polres Kota Bekasi dan juga menuntut ganti rugi senilai Rp1,5 miliar. Lantas benarkah jika penangkapan kembali Vicky ini berimbas pada batalnya sejumlah kontrak pekerjaan yang harusnya bisa ia jalani pasca ia resmi bebas dari rutan bola kapal? Ini kami resmi mengajukan permohonan pra-peradilan. Yang pertama kami mohon agar Vicky dibebaskan karena proses penangkapannya tidak sah. Yang kedua, akibat dari tindakan pihak penyidik Polres Metro Bekasi, klien kami Vicky Prasetyo mengalami kerugian. Karena memang negara ini negara hukum. Siapapun yang merasa dirugikan, merasa tidak puas, silahkan untuk menggugat melalui pra-peradilan. Memang sudah ada aturannya. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya silahkan aja akan menggugat berapa, silahkan, itu hak warga negara yang tidak puas, silahkan. Jadi nanti untuk pengadilan lah yang menentukan antara dari penggugat sama yang tergugat dari Polres. Vicky mungkin merasa perlu melakukan gugatan dan tuntutan sebesar Rp500 juta atas kembali dijebloskannya ia ke dalam penjara dengan dalil jika apa yang dialaminya ini sangatlah tidak manusiawi dan proses penangkapannya tidaklah sah. Tapi alih-alih tidak mau menanggapi laporan kuasa hukum Vicky, pihak Polresta Metro Bekasi justru akan segera melimpahkan perkara Vicky ke pihak kejaksaan lantaran berkas-berkasnya dinilai sudah lengkap. Nah, untuk sampai saat ini kita sedang menyusun pemberkasan untuk kelengkapan dari Vicky sama ayahnya. Nah, di sini kita sudah melakukan pemberkasan sudah hampir final. Sampai saat nanti ditahan sampai 20 hari. Secepatnya kita limpahkan ke kejaksaan. Vicky Prasetyo yang pernah membuat heboh lantaran ditangkap pihak kejaksaan tak lama setelah menggelar acara pesta lamaran, kini mau tak mau ia harus kembali merasakan dingin dan pengapnya Hotel Prodeo. Bahkan ancaman 7 tahun penjara siap menjerat Vicky jika ia terbukti bersalah. Dan ironisnya, Hermanto yang notabene adalah sang ayah juga harus bernasib sama dengan dirinya lantaran tersangkut pula dan diduga turut membantu atas aksi dugaan penipuan yang dilakukan oleh si pemilik jargon kontroversi hati ini. Lantas benarkah jika Emma Fauzia harus dibuat syok atas ditahannya Vicky beserta sang ayah atas tuduhan dan kasus yang sama? Nah, di sini ada ranah tersendiri dari ayahnya Pak Hermanto. Di situ memang pada saat penjual tanah si AT melaporkan bahwa dia sebenarnya kenal sama Bapak Hermanto sendiri. Pada saat itu Bapak Hermanto menawarkan kepada anaknya untuk membeli tanah. Akhirnya terjadilah jual beli tanah. Jadi bukan notarisnya, tapi suratnya. Surat hak untuk menjual yang palsu. Kalau kau tahu enggak, tapi pernah pergi beli tanah itu tahu. Kayak gitu. Kalau kasus hukumnya baru-baru tahu waktu hari Sabtu itu aja. Beli tanahnya ini dari Pak Herman. Pak Herman tuh? Iya, Pak Herman yang papanya Vicky. Karena beli tanahnya awalnya dari yang bodong itu kan Vicky bukan bikin di jalan-jalan dia cetak. Itu kan dari hadis.
Tidak hanya menyeret nama sang ayah, kembali masuknya Vicky ke dalam bui rupanya membawa juga nama mantan tunangannya Zaskia Gotik. Bagaimana tidak, Zaskia dianggap telah menerima sebuah mobil mewah senilai 1,2 miliar rupiah dan juga sebuah cincin yang diberikan Vicky saat melamar dirinya. Tapi mengapa kini Emma justru mengungkit kembali apa yang pernah diberikan anaknya itu, terlebih cincin tunangan yang belum dikembalikan oleh Zaskia? Cincin belum. Itu belum. Mobil udah berarti. Kalau mobil saya yang ambil. Cincinnya ambilin dong. Mobil itu bernilai berapa nih standar itu? Ya. Mobil itu dulu belinya 1, kan nempel sama Vicky kan seperti itu. Iya, stempelnya kan. Kembalikannya kapan nanti? Udah lama? Ya? Udah lama. Oh, sejak kejadian itu saya cari kuncinya, saya ambil. Ya biasanya ya orang kampung itu tunangan gak jadi, barangnya seserahannya dibalikin. Biasanya kan seperti itu. Ini nggak ada klasifikasi. Biasanya kan seperti itu. Ya Bapak nggak tahu lah masalah itu ya kan, karena Neng itu kenal mereka itu ya belum lama, ya kan. Itu aja baru 5 bulan lah kalau nggak salah, ya, gitu kan. Ya Bapak nggak tahu masalah itu. Pokoknya setahu Bapak ya nggak pernah dibeliin apa-apa. Ya, kalau masalah itu ya bagaimana nanti aja Neng, urusan Neng itu kan. Bapak juga hanya menyaksikan istilahnya, memang nggak ada pemberian apa-apa, itu aja yang setahu Bapak gitu. Ya sempet ngobrol, ya Neng juga ya pernah mengatakannya begitu, nggak pernah diberi apa-apa, itu aja hanya tahu itu aja. Ya makanya Abah percaya sama Neng. Kalau Neng kenal sama orang itu belum pernah Neng itu nge-backup apa-apa, setahu Abah itu, setahu Abah. Ukuran kacamata ini,